Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inge Cahya Kamila, nomor absen 12 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan uji praktek fisika dengan judul percobaan asas Black. Dan tujuan yang saya lakukan adalah untuk menganalisis pengaruh perbedaan wujud zat dalam perpindahan kalor. Teori asas Black yang berbunyi, kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat, atau Q lepas sama dengan Q terima. Dikaitkan dengan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat dibagi menjadi dua, yaitu yang melepaskan kalor seperti membeku, mengembun, dan mengkristal. Dan yang kedua, perubahan wujud zat yang memerlukan kalor seperti mencair atau melebur, menguap, dan menyublim. Kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat dengan satuan Joule per kilogram. Kalor laten terdiri dari dua, yaitu yang pertama, kalor lebur sama dengan kalor beku. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Dan kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Kalor uap sama dengan kalor embun. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih adalah suhu zat ketika mendidih. Dan kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat untuk mengembun pada titik embunnya. Titik embun adalah suhu zat ketika mengembun. Pada saat perubahan zat tidak terjadi perubahan suhu. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah termometer, timbangan, gelas ukur dan gelas biasa, air panas atau termos, dan es batu. Cara kerja. Pertama-tama, timbang massa awal gelas 1. Masukkan air panas pada gelas 1. Timbang massa akhir gelas setelah diisi air panas. Cek suhu air panas. Timbang massa awal gelas 2. Masukkan es batu pada gelas 2. Timbang massa akhir gelas setelah diisi dengan es batu. Cek suhu es batu. Campurkan es batu dan air panas pada gelas ukur. Cek suhu campuran zat tersebut. Lakukan kegiatan dari awal sampai akhir dengan massa dan suhu yang berbeda. Kesimpulan yang pertama, ada dua kemungkinan, yaitu ketika kalor yang dilepas air panas lebih besar dari kalor lebur es, maka kalor yang dilepaskan oleh air panas digunakan untuk menaikkan suhu es dan meleburkan semua es. Semua es telah berubah menjadi air. Selama proses perubahan wujud padat menjadi cair, suhu tidak berubah. Karenanya, suhu akhir campuran adalah sama. Dan kemungkinan yang kedua adalah ketika kalor yang dilepas air panas kurang dari kalor lebur es, maka kalor yang dilepaskan oleh air panas digunakan hanya untuk menaikkan suhu es dan meleburkan sebagian es. Sebagian es telah berubah menjadi air, sebagiannya belum.
selama proses perubahan wujud padat menjadi cair, suhu tidak berubah, karenanya suhu akhir campuran adalah sama. Kesimpulan yang kedua adalah besarnya kalor atau Q yang diperlukan suatu zat untuk melakukan perubahan wujud hanya bergantung pada massa zat, yaitu M.